wanita haid menstruasi itu masih boleh baca Quran atau tidak gitu. Pertanyaan ini kan muncul, Bu. Wanita itu kan penting mendapatkan ketenangan batin tuh. Di antara mencari ketenangan batin ya berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi problemnya wanita itu punya tamu tiap bulan gitu. Di masa-masa yang tidak suci ini, bolehkah berinteraksi dengan Quran? Padahal bawaan wanita yang haid itu katanya bikin stres, Bu ya. Betul atau enggak, Bu? Ya, alhamdulillah saya dapat jawaban, Pak. Sehingga kalau baca Quran itu boleh atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, ada ayat Al-Quran dalam surah Al-Waqiah ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun, tidak memegang Al-Quran itu illal mutahharun, kecuali orang-orang yang mutahharun itu yang disucikan. Al-mutatahhirun, orang yang suci. Ini ada dua pemahaman. Kalau yang disucikan siapa? Bisa jadi malaikat, bisa jadi orang-orang yang baik. Tapi kalau al-mutatahhirun, orang-orang yang bersuci gitu. Kalau wanita haid kan berarti dia tidak bisa bersuci karena tidak boleh melakukan ibadah sholat ya. Sehingga maknanya la yamassuhu illal mutahharun, ini maknanya apa? Karena ada pemahaman kalau al-mutahharun ini berarti kalau orang yang wanita yang apa? Haid tidak boleh pegang Quran. Padahal umumnya jenengan baca Quran itu pegang mushaf atau enggak, Bu? Pegang atau enggak? Pegang gitu. Oke. Dan bagaimana jawaban Muhammadiyah tentang itu ya? Kalau kita lihat dalam TJA, tanya jawab agama jilid 2 ya. Larangan membaca Al-Quran bagi orang yang junub itu hanya berkaitan dengan etis atau tidak etis, atau berkaitan dengan bagaimana kita respect terhadap kalamullah. Al-Quran itu kan kalamullah, ucapan Allah. Terus kalamullah kalau kita baca pada saat kita tidak suci, berarti menggunakan pendekatan etika. Kalau orang junub termasuk wanita yang menstruasi, kalau baca Al-Quran itu sama dengan tidak menghormati Al-Quran atau kalamullah gitu. Hanya pertimbangannya apa? Etis atau tidak etis. Tapi sesuatu yang etis atau tidak etis itu sampai haram atau enggak, Pak Tobu? Tidak gitu. Tidak, hanya berkaitan apa? Sopan santun, etika saja gitu. Alasannya apa? Karena tidak ditemukan satu hadis yang sahih yang menjelaskan kalau orang yang junub hadas besar itu tidak boleh baca Quran. Kata Aisyah, Bu, ini Aisyah sendiri yang menceritakan apa yang dilakukan oleh Nabi. Kana nabiyyu yadhkurullah, Nabi itu ingat kepada Allah ala kulli ahyanihi, di setiap keadaannya. Berarti di setiap keadaannya mencakup ketika Nabi junub. Mengingat Allah diantaranya apa? Dengan baca Quran. Bisa dipahami atau enggak hadis ini? Bisa ya? Oke, maksudnya itu. Sehingga Nabi itu tidak pernah berhenti membaca Quran. Nah, kemudian penafsiran tadi la yamassuhu illal mutahharun, itu maknanya tidak harus orang yang junub. Maksudnya al-mutahharun itu malaikat, karena ayat itu berkaitan dengan posisi Al-Quran fi lauhil mahfud, dalam lauhul mahfud. Lauhul mahfud itu di mana? Di langit kan? Yang bisa ke sana siapa? Malaikat. Kalau kita kan nggak mungkin menyentuhnya gitu. Sehingga Al-Quran yang ada di lauhul mahfud itu tidak mungkin disentuh selain malaikat. Misalnya setan, jin gitu, mau ke sana apa? Nyentuh
Quran. Bisa atau enggak? Enggak bisa, karena setan itu kan bukan orang yang disucikan, gitu ya. Itu penafsiran pertama. Yang kedua itu al-mutahharun itu bisa jadi bukan malaikat. Orang yang beriman memiliki kualitas keimanan yang tinggi, dia apa tadi disebut al-mutahharun. Maksudnya Al-Quran. Orang bisa merasakan itu, Pak Tobu, merasakan apa? Kenikmatan berinteraksi dengan Al-Quran itu kalau orangnya al-mutahharun. Kalau banyak dosa, semakin apa? Menjauhi Al-Quran, karena Al-Quran tidak pro terhadap perbuatan dosa. Rentenir gitu, suka gandain uang gitu ya. Baca wala ta'kulu riba, janganlah engkau memakan apa? Riba. Kira-kira dia baca terjemah juga, janganlah kamu makan riba. Dia paham kalau rentenir itu termasuk riba. Kira-kira nyaman atau enggak baca ayat itu? Enggak nyaman. Bagi orang yang suka ke tempat apa? Prostitusi, baca wala taqrabuz zina, nyaman atau enggak, Pak? Enggak nyaman gitu. Sehingga al-mutahharun itu artinya orang yang bisa memegang atau menghayati Al-Quran itu hanya orang-orang yang memiliki apa? Kualitas keimanan yang tinggi gitu. Tapi kalau kita lihat ya, bagaimana pandangan Majelis Tarjih berkaitan dengan itu ya. Jadi dijawab ya, apakah wanita haid tidak boleh baca Quran? Boleh atau enggak? Jawabannya boleh gitu. Jawabannya apa? Boleh. Kenapa kok boleh? Karena dari sekian hadis, Bu, yang melarang bahwasanya wanita haid itu tidak boleh membaca Quran, hadisnya itu semuanya bermasalah. Kalau ayat la yamassuhu ilal mutahharun, al-mutahharun itu maknanya apa? Di antaranya apa tadi? Malaikat. Makanya dalam pandangan tarjih, pendapat yang membolehkan wanita haid membaca itu barangkali lebih maslahat bagi wanita. Mereka tidak banyak terhalang untuk mengakses, mempelajari dan membaca Al-Quran. Misalnya jenengan baru belajar Quran ya, pas haid nanti libur gitu, terhambat atau enggak proses belajarnya? Kalau jenengan kebetulan guru agama, Bu, pegang Quran, maksudnya pegang mata pelajaran apa? Quran gitu. Kalau lagi haid berarti enggak ngajar itu. Kan ya problem, Mbak itu. Atau nanti apa di rumah sakit ini ya, nanti banyak yang izin lagi haid nggak ikut ngaji tajwid. Kenapa? Lagi haid gitu. Jadi intinya dalam pandangan Majelis Tarjih, wanita haid itu boleh baca Al-Quran, apalagi itu ada maslahat gitu. Meskipun dalam mazhab Syafi'i sendiri kalau wanita haid itu nggak boleh baca Quran. Nah, kenapa Majelis Tarjih berpandangan semacam itu? Karena la yamassuhu illal mutahharun, itu apa? Makna al-mutahharun itu malaikat. Yang kedua, hadis-hadis yang bicara tentang wanita haid tidak boleh memegang mushaf, itu apa? Hadisnya bermasalah.